Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Udina dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas K3 sebelum dimulainya kegiatan penyuluhan anti korupsi. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, kita tidak boleh membuat kerumunan. Maka dari itu, kita memanfaatkan media daring sebagai alternatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan yang kedua, dimanapun teman-teman berada, kita harus menjaga jarak dengan orang sekitar ya. Kemudian, pakailah masker yang sesuai standar. Dan yang terakhir adalah kita diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan. Minimal kita sering-sering mencuci tangan selama 40 detik dengan sabun dan dibilas dengan air yang mengalir. Kemudian apabila terjadi bencana, sudah seharusnya kegiatan ini dihentikan dan teman-teman segera mencari tempat yang aman untuk melindungi diri. Dan terakhir, sebelum memulai kegiatan ini, pastikan diri teman-teman itu sehat walafiat, tidak menunjukkan gejala sakit ringan maupun berat untuk menjaga kenyamanan dalam mengikuti kegiatan ini. Sekian, mari kita lanjut ke pembahasan materi dasar anti korupsi. Yang pertama adalah pengertian. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corrumpere, corruptio, ataupun corruptus. Dan dalam KBBI, yaitu korup berarti busuk, palsu, ataupun suap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Dasar hukum di Indonesia tentang tindak pidana korupsi ini sebenarnya cukup banyak, namun ya seperti yang kita tahu bahwa implementasinya saja yang kurang maksimal. Banyak contoh-contoh yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Yang pertama adalah kita harus melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi sedini mungkin, mengembalikan uang negara, melakukan pengawasan secara melekat, kemudian mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, dan juga mempermudah sistem perizinan. Itu penting banget sih. Tujuan akhir dari berbagai usaha untuk mencegah terjadinya korupsi itu sebenarnya hanya satu, yaitu untuk menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good governance sebuah negara. Kemudian ada pula indikator keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah menurunnya persentase tindak pidana korupsi. Yang kedua, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga meningkat. Kemudian pengembalian uang negara juga meningkat. Dan yang terakhir, efektivitas sistem pengawasan kepada instansi yang terkait juga meningkat. Kita bisa mencontoh referensi atau role model negara yang anti korupsi di dunia, yaitu yang pertama adalah Denmark, kedua Finlandia, ketiga Norwegia, kemudian Swedia. Kenapa sih negara itu disebut role model anti korupsi? Karena IPK mereka itu sangat tinggi. Bayangkan saja di sana, salah satu di Finlandia, itu pengumuman penting untuk masyarakat jika waktunya itu tertunda sudah disebut korupsi. Dampak korupsi di suatu negara yaitu akan meningkatkannya harga alat-alat kesehatan, biaya pendidikan, dan juga menurunnya kualitas gizi anak, meningkat kematian bayi dan juga ibu melahirkan. Kemudian ada juga tingkat pengangguran yang tinggi, serta ada pula kesenjangan ekonomi. Kerugian negara versus hukuman koruptor. Untuk putusan pengadilan itu yang diberikan kepada koruptor lebih rendah dari tuntutan jaksa, dan tuntutan jaksa itu masih lebih rendah dari kerugian negara akibat korupsi tersebut. Maka hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutupi kerugian negara akibat korupsi tersebut. Biaya sosial akibat korupsi itu ada 4. Yang pertama adalah biaya penegakan hukum, yang kedua
biaya pencegahan korupsi. Yang ketiga, biaya penahanan ataupun penjara. Yang keempat adalah biaya pengadilan dan juga biaya jaksa. Ada 30 jenis delik tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian ke-30 jenis delik tersebut dikelompokkan hanya menjadi 7 delik pidana. 7 kelompok tindak pidana tersebut adalah yang pertama kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi, uang pelicin, suap, dan juga pemerasan. Untuk gratifikasi dan juga suap sebenarnya belum ada kejelasan untuk pembedanya dalam undang-undang di Indonesia, tapi saya mencoba untuk menggambarkan perbedaannya sedikit, yaitu kalau gratifikasi diberikan sebagai hadiah ataupun sesudah melakukan tindakan resmi tersebut. Kemudian suap itu diberikan sebelum dilakukannya tindakan resmi yang akan mempengaruhi tindakan tersebut. Dan pemerasan, kalau pemerasan itu adalah perbuatan seseorang secara sadar untuk memaksa secara kekerasan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Ada 3 pencegahan korupsi, yaitu yang pertama represif, kedua perbaikan sistem, dan yang ketiga adalah edukasi dan juga kampanye. Integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Integritas yaitu bertindak secara konsisten, apa yang dikatakannya sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nilai-nilai anti korupsi yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan juga keadilan. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.